Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, semuanya dalam kondisi sehat ya? Sehat, Pak. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mungkin pada ketua kelas mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Hamzullah, Pak Ketua Kelas. Baik, jadi sebelum mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, coba perhatikan di atas. Rekan-rekan, di sini ada tulisan stay focus, ya. Jadi untuk kelancaran proses pembelajaran kita, saya harapkan rekan-rekan tetap fokus dalam setiap prosesnya, ya. Untuk karena saya lihat ini masih tegang-tegang semua, supaya bisa lebih rileks, ya. Kita mungkin sedikit pemanasan terlebih dahulu, ya. Mungkin rekan-rekan bisa tangannya digoyang-goyang seperti ini, ya, biar lebih rileks, ya. Oke, semuanya diangkat ke atas. Oke, semuanya dengarkan instruksi saya. Semuanya pegang dagunya. Oh, ini ya. Nah, saya melihat tadi ini apa nih? Jidat, Pak. Jidat ya. Yang dagu tuh ya. Yang ini. Ya, jadi saya melihat teman-teman masih ada yang belum fokus, ya. Jadi, tapi tidak apa-apa. Karena terkadang untuk fokus itu kita memang harus mengetahui bahwa kita sedang tidak fokus. Oke, ada istilah tak kenal maka Sayang, Pak. tak kenal maka kita kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Kahar, ya. Kemudian di sini ada beberapa perjalanan karir saya. Jadi yang pertama saya adalah alumni dari Otomotif Universitas Negeri Makassar di tahun 2010 sampai 2014. Kemudian saya ada pengalaman mengajar di dua sekolah, yakni SMK Muhammadiyah Bungoro dan SMK Negeri 2 Bungoro. Kemudian saya juga pernah sebagai instruktur di salah satu perusahaan swasta, yakni PT Adi Sarana Armada Tbk. Ya, itu di antara tahun 2018 sampai 2020. Dan hari ini saya sebagai instruktur di BPPP Pangkep ini mulai dari tahun 2021 kemarin sampai saat ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, semangat pagi. Pagi, Pak. Masih loyo ya. Ketika saya mengatakan semangat pagi, rekan-rekan membalas dengan pagi-pagi luar biasa. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Oke, luar biasa sekali ya semangatnya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Atau ada semua? Ada semua, Pak. Oke, saya absen dulu ya. Agung Wibowo. Oke. Awal R. Afandi. Alhamdulillah. Hadir, Pak. Oke, jadi semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada aturan dalam kelas. Oke, coba perhatikan gambar di atas. Kira-kira ini mengatur tentang apa? Ada gambar handphone, kemudian garis merah. Ya. Boleh main HP, Pak. Oke, jadi tidak boleh main HP. Jadi saya harapkan rekan-rekan fokus, ya, stay fokus dan tidak main handphone ketika proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini dilarang makan dan minum, ya. Jadi mohon tetap menjaga kondisi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, no sleeping. Artinya apa itu? Larang tidur, Pak. Ya, dilarang tidur ya. Jadi jangan sampai tertidur dalam proses pembelajaran, ya. Baik saya sebagai instrukturnya dan juga rekan-rekan sebagai peserta pelatihan. Kemudian ada toilet. Ya, jadi jika ada yang ingin buang air
kecil mungkin ya ataupun sejenisnya bisa minta izin untuk ke toilet, silahkan mengacungkan tangannya ya. Nanti akan saya persilahkan untuk ke toilet. Sampai di sini kira-kira bisa kita sepakati? Oke, kita sepakat ya. Nah, selanjutnya ada safety induction ya. Ini tentang keselamatan ya. Tentang keselamatan. Jadi yang pertama adalah tetap utamakan K3 ya. Utamakan K3 baik dalam proses teori maupun praktek ya. Ingat rekan-rekan, ada keluarga tercinta yang menunggu kita di rumah. Dan yang kedua adalah ini tentang protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi ya. Jadi saya harapkan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak ya. Maskernya tetap digunakan dan saya pun akan menjaga jarak dengan rekan-rekan ya supaya kita tidak terhindar dari penularan virus corona. Kemudian yang kedua, di sini ada jalur evakuasi ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di gedung kita ini sedang tidak ada latihan untuk evakuasi bencana ya. Jadi ketika alarm berbunyi, maka rekan-rekan silahkan keluar dari ruangan ini lalu mengikuti jalur evakuasi yang ada dan kemudian berkumpul di titik kumpul yakni di dekat pos security. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Bisakah Anda berlari tanpa belajar berjalan? Bisa tidak, Mas Agung kira-kira? Tidak bisa. Oke, Mas Awal gimana? Oke, tidak bisa ya. Jadi sama dengan materi yang akan kita pelajari saat ini yakni mengenai alat ukur ya. Kita tidak akan mampu berlari atau mempelajari materi lain kalau kita tidak mempelajari alat ukur. Ya, alat ukur itu diibaratkan kita belajar berjalan dan materi-materi selanjutnya itu diibaratkan belajar berlari. Ya, kita tidak akan bisa ke sana tanpa memahami alat ukur. Jadi, alat ukur ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Oke, jadi unit kompetensi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menggunakan alat ukur. Saya lanjut. Nah, untuk roadmap-nya, kita sekarang ini nama pelatihan yang kita jalani ini adalah pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. Kemudian itu memiliki salah satu unit kompetensi yakni menggunakan alat ukur dan memiliki elemen kompetensi yakni menyiapkan alat ukur dan komponen. Nah, dari elemen kompetensi ini terdapat yang namanya kriteria unjuk kerja, yakni jenis alat ukur dan komponen diidentifikasi. Dari KUK ini atau kriteria unjuk kerja ini, maka kita bisa mengangkat satu judul materi yakni pengertian jenis dan fungsi alat ukur elektrik. Ya, dimana rekan-rekan siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan pelatihan ya rekan-rekan. Jadi tentunya apapun yang akan kita lakukan, ya proses apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan ya. Rekan-rekan kesini pasti punya tujuan. Ya, begitupun proses pembelajaran pasti punya tujuan. Nah, tujuan yang di sini yang ingin kita capai adalah setelah mengikuti pelatihan peserta dapat yang pertama adalah menjelaskan pengertian alat ukur elektrik. Itu yang tujuan pertama. Kemudian yang kedua menyebutkan jenis alat ukur elektrik dan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi alat ukur elektrik. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Selanjutnya ada manfaat pelatihan. Ya, sama dengan tujuan ya. Pasti semua yang kita lakukan saat ini juga pasti ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu adalah
peserta mampu mengidentifikasi jenis dan alat ukur elektrik. Ya, apa saja alatnya nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Nah, kita masuk ke materi. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita akan belajar tentang alat ukur elektrik. Ya, yang dimaksud dengan alat ukur elektrik itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran listrik. Ya, jadi sesuai dengan namanya ya. Alat ukur itu dia ada dua macam ya, alat ukur elektrik ini, yakni ada multimeter analog dan multimeter digital. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, untuk jenisnya, jenis yang pertama ini ada alat ukur analog multimeter. Ya. Jadi seperti ini rekan-rekan. Ya, ini namanya analog multimeter. Ya. Di sini dibahasakan bahwa menggunakan jarum penunjuk untuk menunjukkan hasil pengukuran. Ya, jadi di sini kalau rekan-rekan lihat di sini ada jarum penunjuknya. Ya, ini yang digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, nah jenis yang kedua ada digital multimeter. Nah, ini alatnya rekan-rekan. Nah, seperti ini alatnya. Nah, untuk digital multimeter ini berbeda dengan analog multimeter. Kalau tadi analog dia menggunakan jarum, kalau digital ini sudah menggunakan layar. Jadi seperti ini. Nih, hasil pengukuran berupa angka yang ditampilkan pada LCD. Nah, di sini ini ada LCD-nya, ya, ada LCD-nya. Nah, angkanya pun sudah ditunjukkan di sini. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, rekan? Belum, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi dari alat ukur elektrik. Ya, jadi fungsinya ya, ini ada fungsi. Oke. Rekan-rekan pernah mendengar istilah apometer? Karena Pak, Oke, apometer itu sendiri itu sebenarnya merupakan nama lain dari multimeter, ya. Itu nama lain dari multimeter, rekan-rekan. Dan apometer sendiri itu sebenarnya adalah, untuk APO itu sebenarnya adalah akronim dari A-nya apa kira-kira? Ampere, Pak. Ya, ampere. Kemudian untuk P-nya Pak. ya volt, ya. O-nya apa kira-kira? Ohm. Ya, ohm. Nah, ampere sendiri ini adalah satuan dari apa kira-kira? Kuat arus ya. Kemudian volt ini adalah satuan dari tegangan, dan ohm ini adalah satuan daripada hambatan. Ya, jadi seperti itulah fungsi dari sebuah apometer, ya, apometer atau multimeter, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah multitester. Ya, jadi banyak ya namanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Belum, Pak. Belum. Ini adalah materi terakhir. Oke? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Awal silahkan bertanya, Mas Awal. Apakah ada batasan tertentu dalam mengukur tegangan, Pak? Oke, apakah ada batasan tertentu dalam mengukur tegangan? Oke, memang ada batasan dalam mengukur tegangan ya. Nah, misalnya di sini, ini adalah sebuah apometer ya. Ini ada batasan-batasannya.
ini ada 10, 50, 250 dan 1000. Nah, nanti selektornya itu akan kita arahkan berdasarkan dengan berapa tegangan yang mau kita ukur. Atau mungkin ada yang dari rekan lain yang bisa yang mau menambahkan? Cukup ya. Oke. Gimana Mas Awal? Apakah pertanyaannya terjawab? Iya Pak. Jelas. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin ada rekan-rekan yang lain? Oke, aman ya? Benar. Oke. Kita lanjut. Nah, dari sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Yang pertama, untuk pengertian ya, alat ukur elektrik itu pengertiannya adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran listrik ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Kemudian untuk jenis alat ukur tadi sudah saya tunjukkan juga, untuk jenisnya ada dua, yakni jenis digital multimeter dan jenis analog multimeter ya. Lalu fungsi ya, fungsinya sudah saya sampaikan juga tadi ya. Fungsi dari alat ukur elektrik ya, dalam hal ini ampermeter, digital multimeter dan analog multimeter itu ada 3 ya, yakni untuk mengukur kuat arus, kemudian untuk mengukur tegangan dan mengukur hambatan atau OHM ya. Sampai di sini jelas ya? Oke. Selanjutnya ada kuis. Oke. Saya boleh ya tanya-tanya ke rekan-rekan? Boleh Pak. Oke. Yang pertama saya ingin tanya ke Mas Agung. Tadi apa yang dimaksud dengan alat ukur elektrik, Mas Agung? Oh ya Pak, alat ukur elektrik itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran listrik, Oke. seperti hambatan listrik dan hambatan Pak. Oke. Bagaimana? Mas Abdullah ada pendapat lain? Sama Pak. Oke, sama ya. Udah betul ya yang disampaikan oleh Bapak Mas Agung. Kemudian untuk Mas Awal, sebutkan jenis alat ukur elektrik. Ada apa tadi? Ada apa saja Mas tadi alat ukur elektrik ini? Yang dua Pak. Ya. Digital multimeter dan Sama. analog multimeter. Oke. Gimana Mas Agung jawabannya? Betul Pak. Oke, sudah sesuai ya. Dan untuk Mas Amrullah, tadi apa fungsinya untuk multimeter? Ada 3 Pak. Oke, apa saja itu? Mengukur tekanan, Oke. mengukur kuat arus, Oke. mengukur tahanan atau hambatan. Oke, sudah tepat ya semuanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi, ini ada lembar evaluasi. Saya akan bagikan, silahkan dikerjakan ya. Waktunya adalah 3 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Ini saya sambil beres-beres ya. Ya, nggak boleh nyontek ya. Oke, waktunya sudah habis. Boleh saya ambil kembali? Udah Pak. Oke, Mas Awal sudah selesai ya. Mas Agung juga sudah selesai. Oke, nah ini ada tugas tambahan ya, rekan-rekan. Untuk tugas di rumah silahkan buat rangkuman dari berbagai sumber mengenai alat ukur elektrik. Ini meliputi pengertian, jenis dan fungsi alat ukur elektrik. Nah, untuk tugasnya sendiri ini dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kira-kira bisa paham dengan tugasnya? Paham Pak. Oke. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah serius dalam mengikuti proses pembelajaran saya. Ya, semoga hari rekan-rekan
indah ya, dan selalu indah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.